Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang apa yang kalian lakukan. Hentikan, hentikan. Seorang nenek menjerit tidak berdaya ketika gubuk reotnya dibakar warga. Dia yang menengok hendak keluar hanya bisa menunggu kematiannya. Dilihatnya para warga yang tertawa puas melihat api yang mulai melalap gubuk. Takdir berkata lain. Setelah datang ancaman itu, dia mampu keluar lewat pintu belakang, disusul kucing hitamnya. Nenek itu berjalan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, lalu melompat ke arah derasnya air sungai yang berada di belakang rumah. Hingga nenek itu pun menghilang, terbawa arus. Muklis yang sangat gemar memancing membawa hasil pancingannya dengan bangga. Ikan-ikan itu dipamerkan pada teman-temannya. Anak muda itu selalu berkelana di waduk maupun sungai untuk menyalurkan kegemarannya. Setiap dia mendengar ada tempat yang bagus untuk mencari ikan, dia akan datang ke sana. Sampai-sampai tiada hari tanpa memancing. Dendi, salah satu temannya, mendekat. Sambil melihat ikan yang cukup besar dan lumayan banyak itu, dia bercerita tentang rawa yang mengalir ke dalam hutan. Rawa itu terkenal banyak sekali ikannya, tapi tidak ada warga yang berani mencari ikan di sana. Rawa itu terkenal angker dan banyak memakan korban setiap ada yang memasukinya. Malah, paling-paling cuma mitos. Besok aku akan ke sana. Kamu ikut, Den? Kata Muklis yang tidak percaya dengan cerita Dendi. Baiklah, aku juga penasaran dengan tempat itu, timbal Dendi. Keesokan harinya, Muklis menepati janjinya. Dengan persiapan yang lengkap, dia bersama dengan Dendi menuju di mana rawa itu berada. Mereka melewati beberapa perkampungan, lalu melewati hutan pinus yang cukup panjang, hingga akhirnya sampailah di sebuah desa yang tampak lengang. Setiap mereka mengetuk pintu, hendak bertanya tentang letak rawa itu, selalu tidak ada seorang pun. Tampaknya rumah di sana sudah tidak berpenghuni. Klis, itu ada perahu. Mungkin di sana letak rawa itu, kata Dendi sambil menunjuk perahu di balik semak samping sebuah rumah. Dendi memarkir motornya di samping rumah tersebut. Lalu mereka berjalan menuju perahu itu. Saat sampai, di sana terdapat dua perahu yang nampak usang di atas rawa dengan air yang sangat tenang. Mereka saling pandang sambil tersenyum. Akhirnya, ketemu juga rawa ini, ucap Dendi. Mereka memilih salah satu perahu yang masih tampak bagus. Mereka pun membersihkan perahu tersebut. Dibuangnya semua isi perahu. Tiba-tiba
muncul seorang kakek tua dengan berpakaian compang-camping. Jenggotnya putih panjang dan wajahnya hancur mengerikan. Kakek itu menatap tajam ke arah mereka dari atas. Dendi dan Muklis merasa aneh dengan kemunculan kakek itu. Beberapa rumah yang sudah didatangi tidak menunjukkan berpenghuni, tapi tiba-tiba ada seorang kakek di sana. Setelah perahu itu bersih, mereka menaruh alat dan bekal di atas perahu, dan mereka pun memulai petualangannya. Tidak peduli dengan sang kakek yang terus memandang mereka. Dikayuh perahu mengikuti rawa yang mengarah ke dalam hutan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tokek berulang-ulang. Perasaanku kok jadi merinding begini, tutur Dendi. Muklis hanya terdiam sambil melihat sekitar. Dia menghentikan perahu saat dilihat ada tempat yang bagus untuk menaruh kail. Dia dan Dendi memasang umpan kemudian melepaskan pancing mereka ke dalam rawa. Tak lama berselang, kail mereka pun menampakkan hasil. Ada tarikan keras dari rawa. Dengan segera, mereka menyambit secara berbarengan. Dan mereka sama-sama mendapat belut yang cukup besar. "Wah, ikan kesukaanku ini," ucap Dendi dengan girang. Setelah memasukkan belut itu, mereka kembali mengisi umpan dan menaruh pancing di tempat yang sama. Tapi kali ini tidak ada tarikan. Setiap mereka mengangkat kail, hanya umpan saja yang mereka lihat. Kembali, Muklis mengayuh perahunya. Di setiap ada tempat yang bagus, dia berhenti dan hanya mendapat satu belut saja di setiap tempat tersebut. "Pada pergi kemana ikannya?" "Katanya banyak," sindir Muklis pada Dendi. "Mungkin ini bukan hari keberuntungan kita, Klis," jawab Dendi. Mereka terus masuk semakin dalam ke hutan. Satu persatu belut itu memenuhi wadah mereka. Tidak ada satupun ikan yang mematuk. Dan tanpa disadari, hari semakin malam. Mereka segera berbalik arah, mengayuh perahunya untuk keluar dari hutan. Tetapi mereka mulai kebingungan dengan arah air rawa. Rawa itu semakin banyak cabangnya. Padahal mereka tidak melihat ada pertemuan antar rawa saat masuk. Aneh, bagaimana ini, Klis? Dendi mulai ketakutan. Dia membayangkan cerita orang tentang keangkeran hutan dan banyaknya korban setiap kali ada yang masuk. Belum sempat mereka menemui jalan keluar, hari sudah gelap. Mereka tidak membawa lampu penerangan. Akhirnya tersesat dan tidak tahu arah. Dengan perasaan tegang, mereka terus mengayuh perahu, berharap mereka segera keluar dari hutan itu. Tiba-tiba perahu mereka menabrak sesuatu yang keras, dan ternyata itu adalah tiang rumah gubuk. Rumah kecil yang terletak di atas sungai, dengan tiangnya yang berdiri tegak di dasar sungai. Terlihat seram dengan dinding yang terbuat dari kulit kayu dan berlantai papan. Posisi gubuk itu tepat di tengah-tengah sungai yang mereka lalui. Setelah menaruh perahu di semak depan rumah tersebut, mereka segera mengetuk pintu. Seorang nenek dengan wajah agak seram membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Di remang cahaya obor, nenek itu menatap mereka seperti orang yang lapar. "Maaf, Nek, jalan menuju desa ke arah mana ya?" Nenek itu menatap tajam ke arah mereka. Dendi yang ketakutan dengan tatapan sang nenek berbisik untuk mengajak pulang saja.
Nenek itu pun terus merayu hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menginap. Mereka disediakan kamar kecil di sudut paling belakang dari gubuk tersebut. Kamar sempit yang hanya cukup untuk tidur mereka berdua. Meskipun kecapean, tapi mereka sulit memejamkan matanya. Ditambah lagi rasa lapar yang mendera. Akhirnya, mereka berniat untuk memasak belut hasil dari memancing. Tapi saat mereka mencari keberadaan sang nenek, tiba-tiba datang segerombolan belut yang menggelepar di lantai. Belut-belut itu tampak mengerikan. Matanya menyala merah, dengan taring dan giginya menyeringai tajam. Belum sempat mereka berlari menghindar, hewan itu sudah menyerang terlebih dahulu, berlompatan, menerkam ke seluruh tubuh. Baju mereka hancur, diikuti darah yang mulai menetes di sekujur tubuh. Dendi berteriak meminta ampun, sambil mencoba menepis dan membuang belut yang menempel di tubuhnya. Di saat mereka mulai lemas, datanglah sang nenek. Dengan tongkat berbentuk belut dipegang erat di tangan kanannya. Semua belut menyingkir di belakangnya. Nenek itu melihat Muklis dan Dendi yang tidak berdaya berlumuran darah, lalu tertawa dengan keras. Apa salah kami, Nek? Nenek itu berhenti tertawa. Matanya melotot sambil berkata, siapapun yang datang ke sini harus mati. Ampun, Nek. Tolong bebaskan kami. Kami masih ingin hidup. Baiklah, ada satu syarat. Jika kalian mampu melaksanakan, kalian akan bebas. Akan kami lakukan apapun syarat itu, Nek. Muklis hanya diam menatap belut-belut yang seolah belum puas melukainya. Salah satu dari kalian kembalilah ke desa. Ambillah keris kecil yang kutanam di tengah gubukku. Sebelum tengah malam, barang itu harus sudah berada di tanganku. Jika gagal, kalian berdua akan mati. Muklis dan Dendi saling berebut sebagai orang yang kembali ke desa. Akhirnya sang nenek menunjuk Muklis. Lalu diajaknya Muklis menuju sudut rumah yang terdapat gentong penyimpanan air. Disuruhnya Muklis melihat ke dalam, dan terlihatlah letak keris tersebut. Kamu tinggal mengambilnya dan membawanya kemari. Kalian akan selamat. Terdengar, Dendi meronta-ronta, meminta agar Muklis tidak meninggalkannya. Tapi suara itu hanya sebentar. Dendi pingsan saat Muklis menoleh ke arahnya. Dengan tubuh lemas, Muklis keluar meninggalkan gubuk tersebut. Dia menuju perahu. Dibuangnya wadah yang penuh belut, dan dengan sekuat tenaga, dia mengayuh perahu. Diabaikannya darah yang terus keluar dari setiap bagian tubuhnya. Pikirannya semakin kacau. Bayangan kematian menyelimuti sepanjang perjalanan. Dia susuri rawa yang membawanya melaju hingga sampai di perkampungan. Belum sempat Muklis keluar dari perahunya, dia dikagetkan dengan kemunculan kakek yang ditemuinya saat akan berangkat. Kakek itu seolah sudah menunggunya di tepian rawa. Aku tahu apa yang kamu cari, anak muda. Ayo, kita kembali. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini, ucap sang kakek sambil menaiki perahu Muklis. Bulan purnama mengiringi laju perahu mereka. Muklis terduduk sambil mengusap lukanya yang mulai perih
sementara sang kakek menggantikannya mendayung. Terdengar nyanyian binatang malam di sepanjang pinggiran rawa. Dengan suaranya yang sedikit melemah, Muklis bertanya pada kakek tersebut, "Apa yang sebenarnya terjadi, Kak?" Sambil mengayuh perahu, kakek itu pun mulai menceritakan tentang keberadaan Nenek Tarmiseh, seorang dukun santet yang sangat tersohor. Nenek itu hidup dengan seekor kucing siluman dari sebuah gua yang digunakan untuk ritual. Dia memusnahkan korbannya dengan memasukkan binatang belut ke dalam perut mereka. Dan dengan itulah dia dikenal dengan sebutan Nenek Belut. Karena dia berjanji tidak akan menyakiti warga kampungnya, maka warga membiarkan pekerjaannya berlanjut. Hingga suatu hari, dia tergiur dengan uang yang banyak dari istri Pak Lurah. Nenek Tarmiseh melakukan santetnya pada seorang anak di kampungnya sendiri, anak hasil hubungan gelap Pak Lurah. Hal tersebut membuat murka warga. Warga mengusirnya. Namun Nenek Tarmiseh malah mengancam akan memberi pelajaran jika dirinya diusir. Warga pun menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan si nenek. Hingga tiba waktunya, rumahnya dibakar. Nenek Tarmiseh yang terluka ditemani kucingnya berhasil melompat ke sungai yang sekarang menjadi rawa. Nenek itu selamat. Dia pun kembali ke kampung, menghabisi seluruh warga. Sementara aku yang tahu kejadian tersebut segera mencari keberadaan keris Luk 3, sebuah keris yang bisa membawa Nenek Tarmiseh ke dalam keabadian. Keris itu merupakan keris titisan. Dan kebetulan Nenek Tarmiseh belum sampai ke gua tempat keris tersebut. Aku pun mengambilnya. Sering terjadi pertarungan di antara kami, tapi Nenek Tarmiseh belum berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Dia berjanji selama 7 tahun ini siapapun yang masuk rawa akan mati. Barang ini kusimpan dengan jiwa ragaku selama ini. Jika malam ini ditakdirkan jatuh ke tangan Nenek Tarmiseh, maka dia akan kembali dengan abadi. Setiap usianya menginjak 70 tahun, dengan sendirinya dia kembali ke usia 40 tahun. Lalu kakek sendiri siapa? Kakek itu menjelaskan bahwa namanya adalah kakek Lumawi. Dia adalah kakak seperguruan dari Nenek Tarmiseh. Dia sudah bertobat sejak lama. Dan jika urusannya dengan Nenek Tarmiseh selesai, maka dia akan membuang seluruh ilmunya. Tiba-tiba datang angin yang mengguncang perahu. Perahu itu terseret ke tepi. Terdengar suara tawa mengerikan dari Nenek Tarmiseh, diiringi segerombolan belut siluman yang menyerang ke arah perahu. Dengan sampan yang dibarengi mantra, kakek Lumawi menepis belut-belut itu hingga tersingkir hilang. Muncullah Nenek Tarmiseh dengan tongkatnya. Tanpa berkata apapun, terjadilah pertarungan di remang cahaya bulan. Saling serang dan saling tangkis demi sebuah keris kecil. Muklis memperhatikan sekitar. Dicarinya Dendi, tapi tidak terlihat di sana. Pertarungan terhenti. Terdengar mulai ada perbincangan panas di antara dua orang seperguruan.
Kamu masih hebat, Lumawi. Sekarang bukan hanya wajahmu yang akan kuhancurkan, tapi tubuhmu akan kuleburkan. Sudah saatnya kita kembali ke jalan Tuhan, adikku. Bungkamlah suara iblis yang menggerogoti pikiranmu. Serahkanlah hidup dan matimu. Belum selesai kakek Lumawi berucap, serangan itu kembali datang. Pertarungan pun berlanjut hingga di menit menjelang tengah malam. Nenek Tarmisih menghentikan serangannya. Dia bersimpuh di ujung tongkat. Kakek Lumawi mendekat lalu berkata, "Ajal adalah takdir yang harus kita terima, adikku. Masih ada sedikit waktu untukmu. Lakukanlah yang bisa menolongmu saat kau meninggalkan dunia." Nenek Tarmisih membaca mantra di selai sak tangisnya. Tampak muncul seekor kucing hitam pekat yang langsung didekapnya. Tak lama kemudian, belut-belut berdatangan, menyatu ke tongkatnya. Lalu dilemparkanlah tongkat itu ke atas rawa, hingga menghilang dengan sendirinya. Dia menatap Muklis. Dengan lirih Nenek Tarmisih berkata, Maafkan aku, nak. Aku telah membunuh kawanmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Dengan perasaan campur aduk, Muklis hanya diam terpaku. Purnama tepat di tengah malam. Selesai berkata, Nenek Tarmisih terdiam untuk selamanya, bersama kucing di dekapannya. Kakek Lumawi duduk bersila sambil membaca mantra. Keris itu terbang dan terdengar suara letusan sangat keras, dan hilanglah keris tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.